Hai guys, bersama dengan saya Atta Lariksya di Atta Larik Studio channel di mana akan memberikan guideline atau panduan buat kalian yang ingin memasuki dunia acting atau seni peran, ingin menjadi seorang aktor. Bukan cuma ingin menjadi seorang aktor, tapi kalau kalian ingin menjadi penyanyi, pembawa acara, jadi bintang iklan, bahkan sampai politikus, kalian itu semua perlu yang namanya mengetahui apa sih pakem-pakemnya dunia seni perannya atau acting gitu. Oke, kita langsung saja. Pembahasan pertama saya adalah, karena ini dunia acting, tentu saya ingin sekali berbagi atau membahas yang namanya masalah aktor itu sendiri sebagai subjek pelaku utama dalam bidang seni peran. Oke, sebagai seorang aktor, apa sih aktor? Kalian sudah tahu sendiri apa sih aktor, kerjanya aktor apa, kalian sudah paham. Saya tidak akan membahas itu ya. Yang harus dipahami adalah pekerjaannya itu. Menjadi aktor harus memahami seninya dulu. Ini seni peran. Saya lebih sering menggunakan bahasa Indonesia karena lebih dalam ya. Ada seni peran daripada acting. Acting itu kayak apa ya? Kata kerja ya, sebuah kata kerja saja yang sedang berlangsung. Saya lebih senang bicara masalah seninya. Tahu dong seninya dulu gitu loh. Jadi aktor harus mastering yang namanya seninya dulu gitu loh. Apa sih yang diperlukan dalam seni peran itu gitu loh. Kalau kalian tahu seni lukis, ada seni memahat, apapun itu kalian harus tahu seninya gitu loh. Maksud tujuannya masuk ke dalam dunia seni peran menjadi aktor ya. Aktor yang hebat, dari yang saya pernah baca juga, dari perkataan senior-senior juga, kita benar-benar harus mastering ya. Kita punya kemampuan, kita harus mengedukasi diri kita ya, dari sifat-sifat elemen-elemen yang dibutuhkan menjadi seorang aktor. Tidak akan menjadi aktor yang hebat kalau tidak memiliki feeling yang kuat, tidak punya passion di bidang seni itu, seni peran itu sendiri, tidak ada keinginan ya, dan terutama tidak punya energi ya dan teknik yang cukup untuk membawa seni peran itu, seni itu sendiri ke dalam permukaan. Jadi seorang aktor kalau dia tidak memiliki kekuatan ya atau tenaga untuk menguasai seni ini, karena seni ini perlu energi yang besar dengan berikut kolaborasi dengan teknik-teknik yang dikuasai itu, kita tidak bisa yang namanya menghadirkan atau mewakili perasaan kita itu menjadi harapan-harapan penontonnya. Semua orang tidak bisa menyampaikan yang namanya bentuk kesengsaraan ya, yang seperti itu pada pemirsanya, tidak bisa merasakan itu. Kalau yang di antagonis, kalian pasti nggak suka banget ngelihat pemeran antagonis, tapi pemeran antagonis nggak ada nakut-nakutinnya seperti itu. Karena itu semua benar-benar perlu teknik, power, punya passion karena ingin benar-benar menguasai seni itu sendiri. Jadi tanpa edukasi yang tepat, kita melakukan pekerjaan seni ini nanti akan dianggap seperti amatir saja, karena penonton, pemirsa itu tidak bisa yang namanya apa ya, bisa menerima mungkin ide-ide, tidak bisa menyerap yang namanya berbagai harapan-harapan tadi ya, tidak apa ya, tidak, penontonnya itu tidak kena deh, nggak bisa merasakan apa, dan tidak, karya tersebut apa ya, hambar gitu loh. Jadi benar-benar ingin menjadi seorang aktor yang hebat, benar-benar harus mastery dulu seni, maksud dan tujuan dari seni peran itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Sekarang saya mau membicarakan si individu aktor itu sebagai seniman itu sendiri ya. Jadi sebagai aktor itu kita lihat dari pekerjaannya ya, kerjanya tuh acting ya.
seni peran berakting. Jadi apapun yang dibutuhkan untuk acting ya di dalam cerita itu sebagai karakter orang lain, yang seperti tadi saya katakan, kita harus benar-benar harus mempelajarinya, benar-benar harus menyukainya. Dengan begitu kita mau melakukan apapun yang keperluannya menjadi sebuah karakter. Sekarang yang menarik adalah kita bicara kita sebagai aktor, tapi juga sebagai seniman sejati di bidang itu. Oke. Banyak loh, bahkan sampai aktor Hollywood itu dari bukunya atau dari cerita mereka paling takut yang namanya menyandang dirinya sebagai seorang aktor tuh. Wow, berat banget. Termasuk saya. Saya ya jadi seniman sejati di dunia seni peran itu amatlah sangat tidak mudah ya dari pekerjaannya. Nah, tapi singkat cerita, kalau memang kita ingin menjadi seniman sejati di bidang seni peran itu ya, kita harus benar-benar memahami segala macam aspek atau elemen yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita. Bukan karena kita cuma tinggal di kota besar saja, tapi kita juga harus tahu nama bagaimana kehidupan di pinggir kota kita. Pertama ya, di desa seperti apa. Terus culture ya, budaya yang hidup di sekitar kita dulu apa. Kita harus benar-benar bisa memahami, mengerti, menyukai, menjalankan ya, tapi tanpa mempraktekkan itu semua dalam kehidupan sehari-hari, kita kayak kurang bahan baku nantinya saat kita mengerjakan seni peran itu sendiri gitu loh. Jadi kita harus benar-benar mengisi ya jiwa kita, pengetahuan kita, semua perasaan kita ya. Kita harus punya empati, simpatis yang tinggi terhadap orang sekitar kita. Dengan problemnya mereka, mungkin kita harus belajar menjadi pendengar yang baik di sekitar kita ya. Karena menjadi seorang aktor dan atau seniman sejati sebagai seorang aktor itu at the end, ingat loh, ada impactnya loh. Kita seperti mewakili idealnya sosok orang gitu, individu dalam kehidupan. Nah, itu yang berat menyandang predikat menjadi seorang aktor ya. Ya, kita harus memperhatikan impact nanti yang terjadi sama diri kita. Mungkin kita menjadi famous ya, jadi terkenal, kita dianggap bayangan sempurnanya orang, bayangannya orang aja. Itu jangan sampai, kalau seniman sejati itu tidak akan rusak. Artistry-nya itu terhadap seni peran itu tidak akan terganggu karena dia benar-benar sudah mengerti dan memahami seni dalam seni peran itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana sih kerjanya gitu loh, mekanisme kinerjanya dari berseni peran itu. Nah, ini asik nih. Ini bukan pengajaran ya, ini masing-masing proses pribadi banget ya. Dari saya yang saya juga baca, saya praktekkan dari pengalaman saya. Intinya diri kita sudah menjadi karakter itu sendiri. Oke. Kita menggunakan feeling kita, pure menggunakan feeling kita. Penulis hanya memberikan guideline. Penulis menurut saya cuma bisa mewakili juga perasaan-perasaan dari tokoh yang dia tulis. Dia ingin diperankan seperti itu. Kita nggak bisa namanya kita mengganti diri kita 100% menjadi orang ya, mewakili perasaan dari orang yang ingin kita perankan. Nggak, itu nggak mungkin. Kita hanya bisa bagaimana kita membicarakan orang tersebut, karakter tersebut yang sedang kita ingin perankan, seperti kita membicarakan diri kita sendiri. Kita gunakan sebagian feeling kita, pengalaman kita yang mungkin paling tidak mendekati, mungkin ada persamaan dari orang tersebut ya, hanya bisa mendekati. Selebihnya tips dari saya adalah menggunakan benar-benar imajinasi ya, punya empati yang tinggi terhadap karakter yang ingin kita perankan. Itu tips dari saya, dari pengalaman saya. Intinya imajinasi sih.
bagaimana kita yakin ya, bagaimana diri kita yakin kalau kita adalah dia yang lagi diperankan. Punya kekuatan keyakinan tersebut itu wow, dan kita mewakili semua perasaan di dalamnya, emosi yang di dalamnya. Nah, kembali lagi itu ditunjang dengan apa? Kita mempelajari lagi, kita banyak berdiskus sama sutradara, terutama terhadap penulis. Apa sih yang diinginkan terhadap karakter tersebut, kayak begitu ya. Kita lihat apa sih kebutuhan-kebutuhan secara psikologi terutama ya. Fisiknya, keadaan fisiknya, yang mempengaruhi keadaan fisiknya seperti apa, secara sosiologinya bagaimana, benar-benar kita pertanyakan, kita bagaimana kita angkat ke permukaan, karena ya setiap individu itu tinggal di tempat yang di lingkungan yang berbeda-beda, sekolah, bekerja, ketemu orang yang berbeda-beda, menyikapi, menanggapi sesuatu juga berbeda-beda. Nah, perbedaan-perbedaan itu seperti apa, dan kembali lagi kita harus benar-benar perasaan kita benar, emosi, secara perasaan, emosi dan pikiran kita harus benar-benar terjun dengan segala kekuatan feeling kita, motornya, feeling pribadi menjadi feeling orang tersebut ya. Dengan apa? Kembali lagi dengan imajinasi, mengimajinasi. Kalau saya tipsnya tetap tiap orang beda ya. Dari pengalamannya beda bagaimana dia memerankan sebuah peran, apa yang menjadi motornya. Individu aktor itu pasti berbeda-beda. Kalau saya benar-benar I trust my own imagination, itu paling penting. Saya percaya dan well, sampai saat ini saya masih bisa bertahan. Oke, itu sedikit tips aja. Dan ingat, kita nggak bisa, kalau ingin menjadi aktor, dari pengalaman saya, belajar sendiri ya. Apalagi kita individu yang nggak bisa dikritik, nggak bisa menerima saran ya, nasihat, jangan jadi aktor. Karena mungkin di luar sana, ini ngerinya ya, mungkin jutaan juri yang sudah menonton karya kalian di film, sinetron, atau di teater ya, dengan perasaan, pikiran ya, yang nggak bisa dikontrol gitu ya, setelah melihat karya kalian. Wow, bahkan bukan begitu saja, banyak kali di luar sana orang-orang yang nggak bisa objektif karena memang tidak mengerti dunia ini gitu loh, tapi orang yang cuma hanya sekedar berkomentar ya, tapi nggak tahu kerjanya. Oke. Tapi itu menjadi sesuatu pertimbangan yang harus menjadi motor untuk seorang aktor itu mau dia berkarya lebih baik lagi ya. Makanya please, edukasi diri kalian yang ingin menjadi aktor ya, beginners ya, pemula. Belajar banyak guru, cari sebanyak guru, jangan mudah satisfied ya, lebih cepat puas itu jangan, salah banget cepat puas. Nah, ini dari pengalaman saya lagi, ini menarik sekali dan ini sering terjadi sama aktor-aktor baru ya, pada beginners nih. Banyak mereka yang mereka sudah pede dengan sosok mereka, penampilan mereka yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang cute-cute, yang lucu-lucu, yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah. Ya, kelemahannya orang Indonesia, orang Timur terutama, kita itu dikasih keluasan. Kita tuh luas karena kita memang sebenarnya banyak menggunakan perasaan ya. Jadi seni peran yang saya perhatikan dari para aktor-aktor beginners ini, kebanyakan mereka hanya aktor-aktor yang penghafal dialog saja gitu ya. Sedikit banget yang mereka sadar kalau mereka memang berbakat. Kalau mereka memang berbakat, atau kemudian saya diem aja juga gitu loh. Karena kalau mereka berbakat, mereka toh memang pasti dapat peranan juga bagus ya kan, karena memang pada dasarnya mereka berbakat. Tapi bakatnya sampai mana kan kita nggak tahu. Keperluannya sampai mana, kebutuhannya sampai mana untuk sebuah peran dalam sebuah cerita itu kita nggak pernah tahu gitu loh.
Kita nggak pernah tahu. Kita selalu kalau dapat cerita baru, ya kehidupan baru namanya. Kalau kehidupan baru, kita individu lain lagi yang baru gitu loh. Dan itu harus start from zero, dari dasar lagi kita harus gali lagi. Itu kalau memang the true artist gitu ya, sebagai aktor yang seniman sejati itu dia menggali lagi dari nol, nggak cepat puas karena dia mudah ngafal dialog. Gini, rasanya gini, dia apa ya, kalau sekarang tuh singkat kata, karena dunianya banyak yang cepat puas, hanya tahu dengan biografi, dia anak orang kaya atau dia anak orang miskin, dia anak jahat, dia anak baik, apa misalnya ya, dia cerewet atau pendiam, nggak detail ya gitu. Bagaimana detail-detail itu bisa terjadi, detailing itu bisa terjadi, nah itu seninya. Kita senang banget ya, akan sangat mudah seorang aktor itu dia berakting berdasarkan dari mungkin novel yang lagi laris, penokohan yang sukses dalam sebuah novel yang lagi laris. Wah itu sih oke, itu sih dikulik sedikit. Untuk aktor-aktor berbakat cepet banget dapetnya gitu loh ya. Apalagi ya, banyak hal yang zaman sekarang saya lihat terlalu dipermudah ya. Tapi bukan itu gitu. Kita benar-benar harus sebagai seorang aktor benar-benar harus menyukai seninya dulu, menjadi sebuah tokoh baru, karakter baru dalam diri kita ya. Ingat, jadi aktor menurut saya kalau cuma mengandalkan bentuk fisik kita aja, kita tidak akan bisa selamanya di dunia ini. Persaingan akan terus datang dan pasti akan terus datang, dan kita akan terus menguat ya. Bagusnya sebuah cerita itu banyak apa istilahnya, genre-genre yang bisa diangkat gitu loh, dari bayi sampai kakek nenek. Oke, bisa diangkat semua, ceritanya banyak gitu, kebutuhan dari cerita itu banyak, banyak dibutuhkan karakter tersebut gitu. Jadi kalau saya tidak punya ketakutan dalam segi usia, oke. Kalian sebagai aktor mestinya ngeri kalau kalian gak dapat cerita bagus ya. Ini untuk beginners nih, kalian harusnya serem gak dapat cerita bagus, karena menurut saya cerita bagus itu segala-galanya ya. Setengahnya sudah membantu dari seni berakting itu sendiri. Ya, jadi kalian nanti yang ingin masuk terjun ke dunia ini ya, harus menanamkan rasa malu ya untuk menyandang gelar aktor, tanpa benar-benar kalian punya keseriusan dalam memahami seni, di dalam seni peran itu sendiri. Seperti itu, jangan nanti saya aja takut dianggap cuma modal fisik misal. Jangan kita mau menjadi aktor itu bukan untuk menjadi terkenal. Menurut saya kalau kita kerjanya baik, beraktingnya baik, ketenaran itu akan datang dengan sendirinya dan pasti akan langgeng. Tapi kalau kita mengejar tenar tanpa diisi dengan kemampuan dalam berakting, dalam seni akting itu sendiri dengan baik, kalian cuma menjadi nanti aktor-aktor atau individu aktor yang nanti cuma sekali lewat aja gitu loh. Karena kalian cuma dibutuhkan mungkin karakter yang ada dalam diri kalian untuk kebutuhan sebuah cerita, baik di dalam film, mungkin di sinetron. Tapi gitu, diperlukan karakter lain, kalian terlupakan gitu. Karena kalian dianggap tidak mampu untuk memerankan peran tersebut gitu loh. Lebih bagus seorang produser itu mencari orang-orang lagi yang mendekati dalam karakter yang dalam kehidupan sehari-harinya sudah sama dengan penulisannya. Dan ini sering terjadi, itu nggak ada seninya ya. Kita lihat tontonan-tontonan ya, master kita nggak aja lah Hollywood, karena apalagi di dunia ini yang paling berkembang kalau bukan Hollywood atau industri film di Inggris, Eropa seperti Perancis dan Jerman, Italia, lalu di Asia Jepang. Untuk referensi kita memahami bagaimana berseni peran ya, bagaimana mereka itu benar-benar bisa
atau dipercaya oleh produser sebuah produksi untuk dengan karakter yang berbeda 100% tapi memerankan sebuah tokoh gitu ya. Kalau yang terjadi di kita ini miris ya, buat saya sangat miris kalau di bagian produksi khususnya hanya mencari ya individu-individu aktor yang karakternya mirip seperti yang dituliskan dalam sebuah cerita gitu ya. Kenapa sampai terjadi hal demikian? Menurut saya karena memang mungkin desperate juga ya detik ini mencari bibit-bibit baru gitu loh yang benar-benar menguasai seni di bidang seni peran itu sendiri. Kenapa susah mencari bibit-bibit yang benar-benar memiliki kualitas berakting yang sesuai dengan yang dibutuhkan para produser tersebut? Ya, ya karena mungkin industrinya menerima juga terlalu instan ya. Karena terlalu instan karena sedikitnya orang itu, karena banyak sekali anak-anak yang malas belajar menurut saya, menyepelekan yang namanya seni dalam bidang seni peran tersebut. Pendidikan dalam seni peran itu bisa dari mana-mana sumbernya. Bisa kalian belajar acting di tempat kursus-kursus acting atau ke universitas mau yang lebih dalam, bisa ngambil private course di rumah. Kalau punya passion, punya keinginan itu kan, kamu nggak bisa jadi aktor yang hebat kan kembali lagi kalau nggak punya keinginan yang kuat gitu loh. Jadi keinginan itu dikejar. Kita harus punya proud and pride ya terhadap diri kita sendiri gitu. Kalau berseni acting, menjadi seorang aktor itu juga bisa menjadi sebuah penghidupan yang baik ya. Nggak bisa kaya-kaya banget kayaknya sih. Mau kaya jadi produsernya mungkin, tapi kalau kita seniman bukan mencari popularitasnya atau kekayaannya, karena itu semua akan datang sendiri dengan karya-karya dari produksi yang hebat gitu loh. Jadi kita benar-benar harus mengisi diri kita dengan pengetahuan yang benar-benar menopang kebutuhan dari seni acting tersebut ya. Kita harus punya proud bahwa seni acting itu, jadi aktor itu nggak sembarangan, tidak mudah, bukan seni mejeng, bukan seni menghafal dialog ya. Karena kamu cakep ya, kamu cantik, kamu ganteng, ini bukan seni mejeng. Terus untuk kalian mendapat sebuah popularitas, terus popularitas kalian itu kalian pakai untuk yang lain, no, itu yang sudah berjalan, yang sudah rusak ya segala macam. Jadi nggak punya konsistensi di bidang seni itu sendiri, jadi terus semuanya dimudahkan. Nah, tidak seperti itu. Mudah-mudahan hai kalian guys, benar-benar yang ingin menjadi seorang aktor, seniman sejati di bidang seni peran, ayo gali terus pengetahuan kalian di bidang seni peran. Mungkin bersama saya Atala Riksya di sini di dalam Atala Riksya Studio Channel yang sedikit banyak hanya bisa memberikan guideline atau panduan buat kalian. Oke, selebihnya stay tune ya, ikuti saya terus and good luck.